Halo, bertemu lagi bersama saya Andrew, tentunya di channel yang kita cintai ini. Kali ini saya akan mencoba mereview film India yaitu Bajrangi Bhaijaan. Ngehits pada tahun 2015 dengan pencapaian yang luar biasa, Bajrangi Bhaijaan tetap layak ditonton sampai sekarang. Salah satu film tersuksesnya Salman Khan dengan pendapatan sekitar 2 triliun di seluruh penjuru dunia. Tak hanya menyajikan cerita yang seru, tetapi juga memberikan inspirasi dan sebuah pandangan baru bagi para penontonnya. Film ini dibintangi oleh Salman Khan sendiri sebagai Pawan Kumar Chaturvedi alias Bajrangi Bhaijaan. Kemudian ada Harsha Malhotra yaitu sebagai Muni. Kemudian Kareena Kapoor sebagai Rasika dan Nawazuddin Siddiqui sebagai Chand Nawab. Kisah ini diawali dengan adegan warga kampung yang tengah asik nobar pertandingan kriket di TV, dan kita diperlihatkan seorang ibu yaitu Rasia yang tengah hamil besar. Selang beberapa tahun kita diperlihatkan gadis kecil bernama Shahida atau Muni, putri dari Rasia. Namun Muni tidak dapat bicara sepatah kata pun meski usianya telah menginjak 6 tahun. Dan ini merupakan kelainan genetik karena kakeknya Shahida dulu juga demikian. क्या नाम है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शाहिदा। शाहिदा? Suatu hari ibunya Shahida yaitu Rasia menemukan informasi bahwa putrinya bisa disembuhkan lewat terapi dari seorang ahli di Delhi, India. Namun ayahnya tidak dapat mengantar Shahida lantaran masalah birokrasi perbatasan India dan Pakistan. Akhirnya ibunya yang mengantarkan putrinya tersebut ke Delhi naik kereta api dari Kashmir hingga sampai ke tujuan di India dan melakukan pengobatan. Namun musibah menimpa ketika perjalanan pulang, yaitu dari India ke Pakistan kembali. Pada awalnya perjalanan Shahida dan Rasia lancar-lancar saja sampai kemudian kereta berhenti. Kala Rasia tertidur, Shahida melihat segerombolan kambing di bawah kereta dan ia pun turun dari kereta api tersebut. Namun mendadak kereta berjalan dan mereka pun terpisah. Kemudian Shahida naik kereta yang lain secara diam-diam dengan harapan kereta tersebut mengarah ke Pakistan juga. Namun ternyata kereta tersebut berganti arah menjadi ke arah India kembali, dan Shahida pun semakin terpisah jauh dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. शाहिदा? शाहिदा! Di tempat lain, ibu, ayah, dan kakek Shahida tengah mengurus berita kehilangan Shahida di sebuah kantor polisi di Pakistan. Dan mereka pasrah atas kehendak Tuhan, karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi di tengah konflik yang tengah terjadi antara Pakistan dan India saat itu. चुप कर ले बेटी, तो खुदा का नेक बंदा होगा हिंदुस्तान। चुप कर ले बेटी, जो हमारी शाहिदा। Singkat cerita, Shahida pun tiba di suatu tempat di India, dan di tempat tersebut sedang ada acara ritual peribadatan. Dan di sana juga Shahida melihat sosok pria yang mungkin bisa menolongnya, yaitu Pawan atau Bajrangi Bhaijaan. Pawan sendiri sebenarnya pria yang canggungan dan juga pekerjaannya serabutan. Namun Pawan adalah orang yang taat terhadap ajarannya. Muni yang merasa bingung, takut, lapar, dahaga terus memperhatikan Pawan yang sedang akan makan. Dengan rasa kasihan, Pawan pun menawarinya makan dan minum. Di saat Muni tengah makan, Pawan berusaha bertanya kepada Muni siapa namanya dan dari mana asalnya. Namun semua itu sia-sia karena Muni tidak bisa bicara. Dan Pawan pun pergi.
भाई साहब बच्ची के लिए एक पराठा ला देना प्लीज। जी भैया जी। कुछ तो नाम होगा, पेट भर के खा ले। Tidak selang beberapa lama kemudian, Pawan dikagetkan dengan Muni yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya lagi. Dan Muni memang akan terus mengikuti Pawan kemanapun Pawan pergi. Hingga akhirnya Pawan memutuskan untuk membawa Muni pulang bersamanya. Singkat cerita, Pawan membawa Muni dengan naik bus. Dan di sini Pawan bertanya kembali kepada Muni dari mana ia berasal. Dan Pawan pun tiba di rumah calon mertuanya dan disambut oleh calon istrinya Pawan, yaitu Rashika. Pawan tidak serta-merta mendapat persetujuan dari calon mertuanya tentang mengurusi anak yang tersehat itu, yaitu Muni. Hari berganti dan ketika Pawan dan Rashika dari luar habis berbelanja, mereka dikejutkan dengan kabar Muni tidak ada di rumah. Dan setelah dicari di setiap sudut rumah pun tidak ditemukan. Lantas Pawan dan Rashika pun mencari Muni keluar rumah. Dan ternyata Muni sedang berada di rumah tetangganya yang seorang muslim. Di situ Muni tengah asik makan daging ayam. Namun Pawan segera mengajak Muni pulang. मुन्नी, पता नहीं भैया जी घर में नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है। Malam pun tiba, Pawan, Rashika, adiknya Rashika, dan juga Muni pergi ke resto untuk mengajak Muni makan daging ayam kesukaannya. Namun di resto tersebut Muni malah menangis karena melihat anak yang seumurannya tengah disuapin oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Nah, Muni menangis karena rindu akan kehadiran seorang ibu, rindu akan kasih sayang seorang ibu. Maka dari itu, bosku semua, bagi kalian yang masih punya ibu, usahakan kalian membahagiakan ibumu. Ya, minimal jangan menyakiti hati ibumu, bos. Oke, lanjut. Kemudian Rashika berinisiatif menghibur Muni agar Muni tidak menangis lagi. Di suatu hari, Pawan mengajak Muni ke sebuah tempat ibadah untuk meminta pertolongan agar Pawan mendapat petunjuk dan cara untuk menemukan orang tua Muni. Namun di tengah kekhusyuan Pawan berdoa, Muni malah pergi dan masuk ke tempat ibadahnya orang muslim, yaitu masjid. Dan Muni pun berdoa di sana. Di saat Muni masuk masjid, Pawan panik dan langsung mengikuti Muni ke dalam masjid. Dan benar saja, Muni tengah akan berdoa di dalam masjid tersebut. Di tengah kepanikan Pawan pun bergegas keluar untuk mencari Rashika dan mengatakan apa yang dia lihat tentang Muni. Dan Pawan menceritakan bahwa Muni adalah seorang muslimah. Dan Pawan tahu bahwa calon mertuanya tidak suka dengan agama lain selain yang calon mertuanya anut. Dengan kata lain, jika calon mertuanya tahu bahwa Muni seorang muslimah, maka Muni akan diusir dari rumah calon mertuanya tersebut. Namun Rashika tidak sependapat dengan ayahnya. Dikala Pawan bingung dengan apa yang terjadi, Rashika menjelaskan bahwa dia mencintai Pawan karena kebaikan hatinya yang rela menolong orang lain tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Ketika mereka bergegas kembali ke dalam masjid untuk membawa kembali Muni, ternyata Muni sudah tidak ada di dalam masjid tersebut. Dan Muni pun datang menghampiri Pawan dan Rashika dan kemudian memeluknya. कहाँ है मुन्नी? मुन्नी, Malam pun tiba di mana Rashika tengah mendebat kebodohan Pawan yang akan memberitahu calon mertuanya tentang identitas Muni yang ternyata seorang muslimah. Sedangkan yang lain tengah asik nobar pertandingan kriket antara timnas India dan timnas Pakistan. Dan di sini petunjuk asal tempat tinggal Muni mulai terlihat sebetulnya, di mana ketika tim India unggul, yang lainnya bersorak, namun Muni tidak. Namun sebaliknya ketika Pakistan unggul dan menang, Muni malah bersorak sendirian merayakan kemenangan timnas Pakistan. Dan ya, Pawan menyadari bahwa Muni berasal dari Pakistan.
Dan secara otomatis calon mertuanya Pawan marah dan menyuruh Pawan untuk segera memulangkan Munni ke Pakistan, bagaimanapun caranya, jika dia ingin masih menikahi putrinya yaitu Rasika. इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये लड़की क्या कर रही है? पाकिस्तान ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर Keesokan harinya, Pawan membawa Munni ke kedutaan Pakistan untuk membuat visa dan paspor keberangkatan ke Pakistan meskipun di tengah para demonstran yang tengah berdemo. Namun Pawan ditolak mentah-mentah oleh petugas di sana, dan malah datang para demonstran yang anarki dan akhirnya membuat kericuhan dan berimbas pada pelayanan pembuatan visa atau paspor yang selama 1 bulan akan dihilangkan. Namun calon mertuanya tetap kekeh pada pendiriannya, yaitu Pawan harus segera memulangkan Munni ke Pakistan dan menyarankan menggunakan jasa travel. Singkat cerita, Pawan dan Munni sudah ada di tempat travel. Namun pihak travel juga pada awalnya menolak untuk memulangkan Munni ke Pakistan karena situasi memang sedang tidak kondusif. Namun di saat Pawan akan pulang, petugas itu berkata bisa memulangkan Munni ke Pakistan, tapi dengan bayaran yang tinggi, yaitu 1,5 lakh. Dan Pawan pun kembali ke rumah untuk mempersiapkan uangnya. Namun ternyata uangnya tidak cukup dan kekurangannya masih sangat banyak. Namun Rasika datang dan memberikan uang tabungan mereka untuk menabung rumah. Dan pada awalnya Pawan menolak karena itu uang untuk membangun rumah sebagai syarat bisa menikahi Rasika. Namun Rasika di sini kembali menguatkan hati Pawan bahwa jika mereka memang jodoh, tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, baik itu ayahnya atau bahkan dewanya Pawan sekalipun. Dan Pawan pun kembali ke tempat travel bersama Munni tentunya. Dan dengan berat hati Pawan harus berpisah dengan Munni. Namun Munni tidak mau pulang dengan jasa tersebut, seakan Munni punya firasat buruk. Namun akhirnya Pawan pun pergi meninggalkan Munni di kantor travel tersebut. Di jalan pulang, Pawan melihat gelang dan membelinya satu untuk kado terakhir Munni. Namun ketika Pawan kembali ke tempat travel itu untuk memberikan hadiah tersebut, Munni dan petugasnya sudah berangkat. Namun masih belum jauh dan masih terlihat oleh Pawan. Dan Pawan pun bergegas mengejar mereka sampai ke sebuah tempat yang mencurigakan. Dan dengan khawatir, Pawan pun tanpa pikir panjang langsung masuk dan mencari Munni. Dan benar saja, Pawan berhasil menemukan orang travel itu yang tengah bertransaksi dengan pemilik motel tersebut. Ya, petugas travel tersebut bermaksud menjual Munni kepada pemilik motel tersebut. Dan tentu Pawan yang melihat ini sangat murka. Dan Pawan pun mengobrak-abrik kamar itu dengan gagahnya. बैठ के बात करते हैं प्लीज। Dari kejadian ini, Pawan membulatkan tekadnya untuk mengantarkan Munni sendiri ke Pakistan meski tanpa paspor sekalipun. Dan perjalanan pun dimulai. Oke, terima kasih kepada bosku semua yang telah menonton sampai akhir. Dan jangan lewatkan kelanjutan dari film Bajrangi Bhaijaan ini yang tentunya akan jauh lebih seru. Dan untuk bosku-bosku semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih, bye-bye.